Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Maulana ingin menganalisis saham suatu perusahaan yang mana yang saya tuju yaitu Telkom atau TLKM. Yang pertama kita lihat income statement. Dari sini ikonnya yaitu net income, revenue, dan net profit margin atau NPM. Yang mana income statement ini yaitu laporan laba rugi suatu perusahaan. Ini sangat penting bagi kita yang ingin melempar atau ingin menginvestasi saham di suatu perusahaan agar melihat terlebih dahulu laporan laba rugi suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau malah sedang mengalami kerugian. Misalnya di income statement ini kita juga mau tahu apakah perusahaan tersebut sedang menuju dalam pertumbuhan atau malah menuju dalam penurunan gitu. Yang kedua balance sheet ya, balance sheet yang mana ikonnya equity, liability, asset, debt equity ratio atau DER. Balance ini yaitu posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi kita setiap ingin menginvestasi atau membeli saham perusahaan tertentu, kita harus melihat dulu posisi keuangannya seperti apa. Apakah perusahaan tersebut sedang tinggi-tingginya suntikan dana dari perusahaan lain atau dalam kurung utang gitu, atau masih stabil gitu. Jadi balance ini posisi keuangan ya, apakah perusahaan tersebut sedang aman-aman saja atau tidak ya. Ini sangat penting kalau bagi kita yang ingin membeli saham suatu perusahaan. Kemudian ada nama cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow memiliki beberapa icon. Yang pertama operating, investing, financing, cash reserve, dan net cash change. Cash flow ini yaitu arus kas ya. Arus kas yang mana setiap perusahaan itu memiliki aktivitas yang menyebabkan pengeluaran ya, baik itu dalam waktu tertentu. Jadi di saat kita ingin membeli saham suatu perusahaan, kita penting melihat arus kas perusahaan tersebut gimana. Setelah kita menganalisis dan memperhatikan cash flow ini, kita mendapatkan bagaimana posisi keuangan di suatu perusahaan tersebut. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Bagaimana margin atau pendapatan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir earning terbagi atas 3 ikonnya. Yang pertama dividend per share atau DPS, dividend payout ratio atau DPR, dan earning per share atau EPS. Kalau kita lihat dari sini ya, earning laba bersihnya dari dividen, kita lihat dari dividen payout ratio atau DPR ya, yang warna biru 2017 berada di 70% ya. 2018 meningkat beberapa persen ya, sampai ke 92%. 2019 menurun berapa persen, 2020 menurun berapa persen, 2021 turun sampai 48%. Tapi kalau kita lihat, kalau dibilang dividen payout rasio ini sangat bagus, jikalau menurun berarti perusahaan sudah dapat mengendalikan dividen payout rasio atau DPR suatu perusahaan tersebut. Jadi kalau kita menganalisis saham Telkom ini, bahwasanya dari profitabilitasnya kita lihat memiliki ikon-ikon. Yang pertama return of asset atau ROA, atau yang kedua debt equity ratio atau DER, dan yang ketiga return of equity atau ROE. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama return of asset atau ROA.
Kita lihat di 2017 ini lumayan tinggi. 2018 agak menurun ya. 2019 agak masih stabil walaupun turun beberapa persen. 2020 mulai bangkit. 2021 ini udah mulai ada pertumbuhan di saham Telkom, dan 2022 terus bertumbuh. Kalau kita lihat dari return on equity-nya atau ROE 2017 ini tembus 18% lebih. 2018 menurun beberapa persen. 2019 mulai bangkit lagi ke 18%. 2020 meningkat ke 18% lebih. 2021 meningkat beberapa persen lebih, dan 2022 mengalami peningkatan beberapa persen dari 2021. Kalau kita lihat dari debt equity ratio-nya dari 2017 hingga 2022 ini masih stabil lah. Kenapa kita bilang masih stabil atau masih aman untuk dibeli atau dianalisis? Karena di 2017 kalau kita lihat dia sempat mengalami penurunan di 2018, akan tetapi pertumbuhan sangat pesat di 2019-20 dan 2021 walaupun agak menurun sedikit, ini tidak berefek apa-apa. Karena kenapa? Di saat 2001 menurun, 2002 langsung membackup dan langsung menghasilkan pertumbuhan beberapa persen dari penurunan 2021. Jadi menurut saya saham Telkomsel ini, saham Telkom atau TLKM ini masih aman atau layak untuk kita beli ya, karena tidak ada keraguan atau tidak ada kekurangan. Kalau kita lihat dari statistik Kufra yang tadi. Baik, mungkin segitu bagi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.